Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gini aja biar kompak. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah siap. Perkenalkan, nama saya Priyanto. Saya mencoba 25 Mei 1990. Saya di UNIN semenjak tahun 2016-2017. Itu terkait tentang informasi pribadi saya, Instagram, Facebook, kemudian sampai pada pengalaman hidup saya seperti itu. Itu setelah saya perkenalan, berarti kan mahasiswa juga harus perkenalan biar tidak satu kosong, harusnya satu-satu biar saya perkenalan. Yang pertama adalah saya absen dulu. Redita hadir. Nanti bukan hadir, nanti jawabnya. Silakan jawabnya adalah lagu yang disenangi. Silakan bisa pop, bisa begitu ya. Ya, Redita. Oke, siap. Amanda. Kesempurnaan cinta. Wah, kesempurnaan cinta. Rizka. Oke, siap. Savitri. Oke, sudah. Bukan nemu. Oke, Tiara ya? Iya. Apa? Tak sanggup lagi. Tak sanggup. Oke, oh, tapi ya? Iya Pak. Rungkat. Oh, Rokan. Oh, minta terus. Biar aku yang pergi. Oh, biar aku yang pergi. Karena pergi ini. Wardania. Terima kasih atas perkenalannya. Oke, yang mana kita di perkuliahan kali ini adalah di pengantar dasar matematika. Perlu diketahui bahwasanya untuk di pengantar dasar matematika, ya di awal pertemuan ini adalah kita jelaskan terkait tentang identitas mata kuliahnya seperti apa, pertemuan capaiannya seperti apa, kemudian nanti kontrak perkuliahannya seperti apa. Untuk pengantar dasar matematika ini, bahwasanya capaiannya nanti diharapkan kita menerapkan konsep dasar logika matematika dan himpunan. Kita tahu sendiri logika matematika mungkin di sekolahnya ada yang mendapatkan logika matematika seperti disjungsi, konjungsi dan lain sebagainya. Ada yang mungkin yang belum. Himpunan, saya rasa semuanya tidak merasakan SMP atau MTS. Ini ada di kelas 7 SMP. Seperti itu. Jadi kita di sini hanya mengulas tapi mengupasnya secara tuntas. Gitu. Kemudian nanti memecahkan masalah sehari-hari yang secara teliti mandiri, bertanggung jawab dan mampu mengkomunikasikan di depan kelas. Itu terkait tentang CP-nya atau capaian pembelajaran. Kemudian tidak lupa nanti ada induksi matematika, himpunan dan operasi beserta sifat-sifatnya, dan yang terakhir adalah relasi fungsi beserta sifat-sifatnya. Itu. Kemudian nanti di sini saya jelaskan terkait tentang kontrak perkuliahannya, bahwasanya saya jelaskan terkait tentang kontrak perkuliahannya, bahwasanya nanti selain saya melihat poin-poin tadi ada tugas individu, tugas kelompok, kemudian UTS, UAS. Itu ada beberapa indikator dalam penilaian. Yang pertama adalah keaktifan di dalam kelas, kemudian keaktifan di dalam kehadirannya dan lain sebagainya. Itu menjadi poin saya. Itu terkait tentang penilaian. Teknis perkuliahannya nanti adalah kita mode daring sama luring. Untuk luringnya presentasinya adalah dari 14 ya. 14 pertemuan tatap muka, 1 UTS, 1 UAS. Untuk 14 itu kita 4 mendaring, 10-nya luring seperti itu. Kemudian ketika di perkuliahan luring nanti diharapkan tepat waktu, dan jangan lupa kalau misalkan ada sakit atau dan sebagainya berhalangan hadir, jangan lupa izin. Begitu juga untuk daring. Untuk daring nanti kita kesepakatan bersama. Bisa via Zoom, Google Meet, ataukah bisa berbasis WA. Silakan. Bisa asinkron maupun sinkronus. Gitu. Jadi nanti kita kesepakatannya seperti apa. Yang penting nanti jangan lupa untuk pembelajaran asinkron kita tetap menggunakan e-learning. Untuk tugas-tugasnya silakan ditawarkan di e-learning. Seperti itu terkait tentang format perkuliahannya. Saya rasa sudah jelas. Terima kasih.
SMP dulu, pernahkah kalian semua mendengar kata himpunan? Pernah dengar ya? Paham himpunan? Oke, himpunan dari beberapa mahasiswa yang ada di sini. Mei Putri, benar ya? Oke. Mei, apa itu yang menurut Mei ketika di SMP dulu belajar tentang himpunan apa itu dulu? Himpunan dari mana? Oke, suatu sekumpulan yang memiliki jenis yang sama. Ya. Warga ya. Oke, kalau menurut warga bagaimana himpunan itu? Itu adalah himpunan kalau menurut ada di mahasiswa coba nanti ketika kita melakukan kegiatan aktivitas ini harapannya kita tahu bahwasanya himpunan itu seperti itu. Sebelum kita melihat ke sana, saya tahu lagi satu mahasiswa lagi. Mita Pudin, berikan satu contoh himpunan. Menurut Mita Pudin ini adalah himpunan apa itu? Himpunan bilangan prima. Himpunan bilangan prima merupakan himpunan ya? Ya, himpunan bilangan prima. Oke, ini kan apakah prima itu merupakan himpunan? Ini sedikit untuk saya berikan resto di sini. Sebenarnya banyak sekali untuk aplikasi himpunan, banyak sekali untuk aplikasi himpunannya adalah salah satunya ini. Ketika ambil ini adalah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, terkait tentang himpunan. Seringkali kita menemukan ini kalau kita melakukan survei kepada kita. Kalau misalkan kita sebagai guru, seyogyanya kita harus memahami peserta didik itu pasti. Makanya sekarang di kurikulum Merdeka kita namanya tes diagnostik untuk karakteristik dari mahasiswa, dari siswa. Kita harus paham bagaimana karakteristik dari siswa dan lain sebagainya. Surveinya bisa jadi kayak seperti ini biasanya jadi nanti surveinya terkait tentang daya belajar. Itu penting. Jadi kalau kita sudah memahami karakteristik dari siswa, kita bisa memberikan menggunakan video belajar apa yang kita gunakan di dalam pembelajaran. Jadi ini merupakan survei yang menggunakan konsep dari himpunan mengenai gambaran olahraga basket sepak bola. Yang menyukai basket ada 42, yang sepak bola ada 50, yang basket dan sepak bola ada 18. Tidak gambar keduanya 26, dan yang siswa yang disurvei adalah berapa orang. Itu adalah terkait tentang aplikasi dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali terkait tentang aplikasi himpunan masih berarti. Maka dari itu perlu dicermati lagi untuk pembelajaran ini. Seperti itu. Kemudian nanti, jadi untuk pembicaranya ini adalah kita menggunakan model pembelajaran project-based learning. Jadi di sini akan saya tampilkan gambar kerja siswa karena di mata kuliah pengantar dasar matematika ini capaiannya yang diharapkan project di dalam matematika, jadi capaiannya di sini. Kemudian gambar kerja mahasiswanya adalah seperti nanti di sini ada semuanya akan dikumpulkan menjadi beberapa kelompok karena di sini satu kelompok terdiri dari 2 mahasiswa, yang mana setiap kelompok itu harus membuat satu video project himpunan. Kemudian ketentuan project himpunan adalah terkait tentang harus ada introduction-nya, perkenalan, nama lengkap, kemudian prodinya dari mana, asal berorientasi kemana, kemudian menyampaikan tujuan bawahnya sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengantar dasar matematika. Itu materi himpunan. Kemudian nanti setelah itu diikuti dengan penjelasan materi. Ada sedikit materi yang menurut adik-adik sudah dipahami, silakan disampaikan di situ.
entah terkait tentang definisi atau contoh. Kemudian terutama di contoh itu harapnya dapat langsung memberikan tutorial dalam kehidupan sehari-hari benda di sekitar kita semua. Seperti itu. Ini terkait tentang proyek kita. Kemudian jadi itu materi nanti kan setelah introduction adik-adik harus menyampaikan materinya. Materinya sesuai dengan apa yang dijelaskan di perkuliahan sebelumnya. Seperti itu. Begitu. Kemudian nanti videonya diunggah dalam akun. Jadi untuk deskripsi ini adalah pertemuan 7 pertemuan hari ini. Harapannya kita luarannya berupa KTP berupa proyek pembuatan video pembelajaran. Sedangkan di pertemuan ke-8 nanti harapannya juga ada videonya, kemudian juga ada laporannya secara tertulis. Itu terkait tentang luarannya dari pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8. Terkait tentang penilaiannya, di sini saya jelaskan penilaiannya adalah apa saja. Kriterianya ada yang pertama sistematika videonya harus ada mengikuti nama lengkapnya, prodi yang pertama. Penilaian kedua adalah kelengkapan isi konten video. Ada definisinya, ada yang guna semesta, ada yang guna berhingga, tak berhingga, dan kasih contohnya seperti itu. Jadi materinya lengkap, kontennya. Jadi ada 6. Kalau misalkan lengkap terdapat 6 submateri maka nilainya 4. Kalau 4 sampai 5 maka nilainya 3. Hanya 3 sampai 4 materi saja maka nilainya 2 dan seterusnya. Kemudian penilaiannya selanjutnya adalah kesesuaian isi atau konten dengan tujuan. Bahwasanya di sini adalah isi atau kontennya itu sesuai dengan submateri yang diberikan, kemudian memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. 4. Bagaimana nilainya 3 pada bulan yang sama nilainya 1. Nah, bagaimana Pak kalau bulan berikutnya beda bulan nilainya 0? Kemudian yang kelima adalah kualitas gambar nilai 4, 3, 2. Jumlah keyword dan like-nya ini penting karena kenapa? Nanti karena tadi kan sudah di-upload dalam YouTube sama ada videonya dari harapannya dunia luar itu tahu bahwasanya di sini inilah akhir dari kita semua. Kemudian bisa dibilang oleh masyarakat bahwasanya juga kita memang benar ada yang memang berkualitas. Itu kemudian nanti nilainya adalah untuk penilaiannya seperti itu dikonversinya menjadi angka 100 dengan cara total poin per 24 kali 100. Seperti itu sudah saya jelaskan untuk indikator penilaiannya. Kemudian untuk pembagian mahasiswanya yang saya sampaikan kemarin yang pertama Mei dengan siapa? Yang kemarin Mei dengan saya akan bagikan. Jadi hari ini ada yang ditanyakan terkait tentang proyek kita. Sebelum nanti akan saya berikan overview materinya. Kita membahas lagi sedikit saja materinya. Tidak usah terlalu banyak karena nanti memang kita basis proyek. Artinya pembelajaran hari ini harusnya sesuai dengan tujuan center learning bahwasanya pembelajaran berbasis matematika. Bukan dosen. Kita harus mengkonstruksi pemahaman. Itu kan kosong. Itu kesimpulan. Padahal tidak memiliki kumpulan. Ada alasannya. Definisi kalau menurut geometri itu adalah mendeskripsikan. Ada yang ingin coba reaction? Oke, tidak ada ya? Iya, kenapa? Karena tidak sesuai dengan deskripsi atau syarat yang ditanya sehingga ya termasuk Maksudnya gimana? Kan tidak memiliki kumpulan objek. sebelumnya sudah dijelaskan. Misalnya himpunan itu memiliki ciri-ciri tersebut. Nah, dia tidak termasuk ke anggota itu, makanya dia tidak memiliki objek sehingga himpunan tersebut termasuk himpunan tapi tidak memiliki anggota. Oh, himpunan ya karena himpunan yang tidak memiliki anggota. Oke, siap. Jadi
itu sebenarnya memang di sini adalah himpunan itu termasuk pada unsur primitif, yaitu unsur yang tidak dapat terdefinisikan tapi bisa dideskripsikan. Ya. Makanya ada beberapa ilmuwan mengatakan bahwasannya himpunan itu adalah undefined term, jadi istilah yang tidak terdefinisikan, hanya dideskripsikan. Kemudian itu ada H. Kalau well defined seperti itu. Dan seterusnya. Himpunan salah satu himpunan contohnya di sini himpunan binatang berkaki 4. Apa saja? Ada anggotanya? Ada apa saja? Sapi, kucing. Ya. Kumpulan bilangan 1, 2, 3 itu termasuk himpunan? Himpunan apa itu? 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan bulan positif. Himpunan apa lagi yang mungkin? Bilangan asli. Kemudian kumpulan lukisan yang indah pada suatu pameran. Himpunan kan? Bukan. Kenapa? Pendapat orang. Oke, siap. Beda-beda ya? Iya. Kalau misalkan menurut fakta itu, siapa dia Yusuf itu ganteng, tapi bisa jadi menurut Tiara beda. Biasa bisa aja seperti itu, bisa jadi itu. Ya, jadi kalau sudah mengandung unsur subjektivitas bisa jadi itu. Dari itu belum termasuk kemudian kumpulan makanan yang lezat pada suatu pesta, himpunan atau tidak? Kenapa? Kita rasa juga. Oh, kita rasa orang berbeda-beda. Kalau menurut bagus ya. Kasih contoh himpunan yang lezat itu contohnya apa? Bakso. Oh, bakso. Kalau menurut siapa yang saya lupa? Siapa tuh namanya tuh? Khadijah ya. Khadijah kasih contoh kumpulan dari makanan yang lezat itu apa? Sebelah. Bisa jadi sebelah itu kalau orang lain tidak suka pedas. Jadi kita rasanya berbeda. Bisa jadi tidak termasuk pada himpunan seperti itu. Kemudian dari itu cukup itu sementara, karena nanti selebihnya saya rasa nanti bisa diskusikan secara bersama di kelompok terkait tentang himpunan. Karena kemarin juga sudah pernah mendapatkan materi itu, nanti silakan didiskusikan secara berkelompok. Kemudian diingat-ingat lagi materinya. Kemudian nanti di sini saya akan bagikan bagikan LKM-nya. Silakan sebelum ke kelompoknya masing-masing, ada yang ditanyakan kan terkait tentang proyeknya tadi, penilaiannya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan resen penilaiannya. Iya, monggo silakan. Oh iya, bagus. Untuk durasi videonya tidak dibatasi. Karena kenapa? Bisa jadi nanti contohnya banyak. Ada batasan Pak, contohnya tidak ada batasan. Kreatif mungkin tidak ada durasi. Karena nanti penilaiannya memang tidak ada durasinya ya. Yang penting sesuai dengan 1 sampai berapa kali sampai pada paper sama lainnya. Tidak ada durasi. Yang penting sesuai indikator penilaian. Ada yang tanya tentang tidak ada di sini? Tidak ada ya? Oke. Silakan berkumpul dua begini ya, sesuai kelompoknya ya. Entah pilih dengan siapa juga. Mas, itu sudah Pak. Silakan. Silakan dibaca dulu. Kalau sudah silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing.
dibaca dulu. Barangkali ada istilah atau kata-kata yang belum dipahami, monggo silakan bertanya. Silakan, ada yang ditanyakan? Iya, monggo silakan. Ditanyakan yang di bagian mana? Yang CPR prodi yang gimana kepada MK itu. Iya. Yang saya tanyakan itu nilai humaniora itu apa? Oh, nilai humaniora CPR pada. Oh, ini terkait tentang kurikulumnya di prodi ya. Ya. Jadi sampai ini ada pembelajarannya ini, yang mana saya harus memperhatikan capaian pembelajaran lulusan. Bahwasanya di prodi itu ada capaian pembelajaran sikap, keterampilan umum, kemudian keterampilan khusus dan lain sebagainya. Jadi ini sudah terpada di kurikulumnya dari semuanya. Jadi yang perlu diperhatikan hanya pada petunjuk belajar sampai pada lembar kerja mahasiswa. Ya, silakan di petunjuk belajar sama lembar kerja mahasiswa dibaca dulu. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Kenapa? Tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Bagus toh. Iya bagus malah. Karena kenapa? Kan berarti sesuai harinya. Iya kan. Oke, ada yang ditanyakan ya? Oke, silakan. Saya beri waktu. Kemudian pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan presentasi. Sesuai yang ada di pertemuan tadi kan sudah ada pertemuan 8, pertemuan 8 ya dari pertemuan 9 sudah ada pertemuannya bahwasanya untuk pengumpulannya. Ini sudah ada datanya. Pertemuan hari ini kemarin ada di semuanya sudah membuat proyek video pembelajaran sama laporannya sesuai kesepakatan bahwasanya deadline hari ini kita melakukan presentasi hasil produk hasil. Kita semuanya sudah melakukan produk itu, maka hari ini kita presentasi produk. Monggo silakan dipresentasikan, kemudian setelah presentasi nanti teman-teman yang lainnya bisa memberikan saran atau masukan. Sambil saling silang penilaian. Maulidinatul ini sama minta beli, silakan. Ini pertemuan sebelumnya. Pertama kita ini introduction kenalan. Selanjutnya kita menjelaskan tentang himpunan. Himpunan sendiri adalah sebuah benda atau objek yang telah
Kalau coba kalau nggak ada masukan, saya ingin memberikan sedikit clue. Ketika menyebutkan adalah himpunan irisan, bagian atau subset, ya, ada ya himpunan bagian atau subset. Tadi bilangnya bahwasanya himpunan bagian subset adalah tas, tadi, apa ya? Kemudian yang himpunan yang lainnya adalah beda kata apakah sama? Memungkinkan. Tadi apa? Pasti selalu pada B. Ini kan maunya adalah A himpunan bagian dari B atau B himpunan dari bagian dari A maunya. A bagian dari B. Apakah setiap hari itu berlaku itu? Bisa jadi hari itu ada tas, ada sepatu, ada peci, ada dompet, ada buku. Kalau hari Sabtu, hari Minggu, makanya di sini harus diperjelas A itu atau B itu pada hari apa harus jelas. Ya, tapi yang kita di sini harus jelas. Karena apa? Himpunan yang itu apa? Himpunan benda-benda yang terdefinisi dengan jelas. Kalau sama-sama paham ya? Kita simpulan selaku ini buat cukup satu saksi yang presentasi. Alhamdulillah. Biar gak sesuai ya. Kemudian coba kita melakukan penilaian. Kita melakukan penilaian bersama. Bintang 5, bintang 4, bintang 3, 2 atau 1 yang sudah maju tadi. Bintang 4. Pak Ferry bisa memberikan bintang 4 juga. Kemudian perhatikan semuanya kita lakukan di akhir pembelajaran ini. Kita harus melakukan referensi. Yang pertama adalah himpunan. Himpunan itu apa? Kalau begitu Siska ya. Kalau menurut Siska sih sementara itu kita sudah bisa melakukan referensi apa saja yang sudah dilakukan dari apa yang dilakukan dari himpunan dan sebagainya. Kemudian kita mau satu perwakilan dari mahasiswa. Satu kata saja. Give me one word that represent our industry. Interesting. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Himpunan itu sebuah sesuatu kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Karena memang himpunan masuk pada akibat. Itu dari untuk kesimpulan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya, yaitu materi setelah himpunan, kalau tidak salah relasi. Mungkin itu. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.